cara menambahkan kuis, klik tulisan tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Nah, muncul jendela seperti ini. Nah, setelah muncul jendela seperti ini, pilih yang kuis. Nah, kuis di sini mana? Kuis. Nah, ini ada kuis. Nah, ini pilih kuis. Nah, untuk menambahkan kuis. Nah, setelah kita klik menu kuis, ini menutupi ya. Nah, selanjutnya klik tombol tambah. Nah, pilih dulu kuis, lalu klik tombol tambah. Nah, selanjutnya, kita akan mengisi identitas kuisnya. Pertama yang harus kita isi adalah nama kuisnya. Nama kuisnya misalnya kuis sesi 1. Nah, kuis sesi 1 tentang konsep penggunaan media pembelajaran. Nah, misalnya perkenalan bisa diisi boleh tidak. Bisa diisi dengan petunjuk pengerjaan kuis, waktu kuis. Misalnya kuis ini berisi 10 soal pilihan ganda misalnya. Nah, waktu pengerjaan 10 menit. Nah, dan Anda hanya bisa menjawab sekali saja. Nah, atau 2 kali, terserah Bapak Ibu bagaimana kebijakannya ya. Nah, ini contoh aja. Bisa diisi di kolom deskripsi apapun yang ingin disampaikan ke mahasiswa. Nah, kemudian selanjutnya di bawah kolom perkenalan ada menu timing. Silakan diklik menu timingnya. Nah, di menu timing ini kita akan mengatur waktu. Kapan mahasiswa bisa mengakses kuis itu. Nah, misalnya kuis dimulai. Nah, ini saya aktifkan. Nah, saya aktifkan dulu. Nah, kuis diakhiri saya akan aktifkan juga. Kalau tidak diaktifkan berarti kapanpun mahasiswa bisa mengakses kuis itu. Kalau diaktifkan berarti kita bisa atur tanggalnya kapan kuis itu dimulai. Maksudnya bisa diakses oleh mahasiswa. Misalnya kuisnya bisa diakses oleh mahasiswa tanggal 26 Agustus hari ini. Mulai dari pukul 8.00. Nah, sampai tanggal 26 Agustus 2020 sampai misalnya pukul 15, pukul 3 lewat 30 menit. Nah, pukul 15.30, jam 3:30 ya. Nah, kemudian berarti sebelum jam 8 tadi pagi mahasiswa itu belum bisa mengerjakan kuis. Dan nanti setelah jam 15.30 pukul 3:30, maka mahasiswa tidak bisa lagi mengakses kuis. Nah, ini fungsinya kuis dimulai dan diakhiri. Kemudian ada menu time limit, batas waktu pengerjaan. Nah, kita bisa aktifkan. Nah, aktifkan misalnya 10 menit. Jadi begitu mahasiswa klik tombol mulai kuis, nanti maka akan muncul waktu mundur, timer. Nah, dia begitu selesai 10 menit, maka kuisnya akan langsung tertutup. Berarti dia hanya 10 menit saja bisa membuka kuis itu. Nah, karena soalnya tadi 10 soal, jadi saya buat 10 menit. Nah, ini fungsinya untuk mengurangi kecurangan. Kalau tidak dibatasi waktu pengerjaannya, dia bisa buka Google dulu sebelum menjawabnya, kan seperti itu. Nah, ini bisa dibatasi waktu mundurnya. Berapa lama kuis itu bisa terbuka. Nah, ini ya. Nah, bisa diatur mau berapa menit. Nah, kemudian yang bagian bawah ini tidak terlalu penting diatur. Yang paling penting itu sebenarnya yang 3 ini aja. Nama, perkenalan, sama timing. Tapi kalau Bapak Ibu ingin mengatur juga tidak apa-apa. Misalnya di menu tampilan, saya ingin foto mahasiswanya tampil. Misalnya saya pilih ini, no image, saya ubah menjadi large image ya, large image. Nah, boleh. Decimal place in grade, nilai koma di dalam nilai koma ya, nilai bilangan di belakang koma 0 aja saya buat, nggak usah pakai koma-koma. Nah, misalnya, tapi ini tidak terlalu wajib, langsung saja simpan dan kembali ke kursus. Nah, atau bagi Bapak Ibu yang ingin lebih mendalam e-learning, saya jelaskan juga ini tadi activity completion. Nah, activity completion misalnya show activity is complete when condition are met. Jadi nanti kuis ini ditandai centang sudah selesai dikerjakan. Nah, kalau ini kan pengaturannya masih manual, bawaannya manual, dia bisa mencentang sendiri. Misalnya saya ubah menjadi ini, syarat tertentu. Show activity is completion with condition are met. Nah, maka akan dicentang ketika student must view this activity to complete it. Sama misalnya ini aja ya,
Jadi kalau mahasiswa sudah mengerjakan kuisnya baru muncul centangnya, dia nggak bisa mencentang otomatis misalnya. Nah itu, atau mahasiswa harus mendapatkan nilai dulu. Nah misalnya yang dua ini. Jadi kalau dia belum mendapatkan nilai dari kuis, dia belum dapat tanda centang. Maksudnya tanda centang itu bahwa pekerjaan dia mengenai kuis itu sudah selesai. Nah lalu klik tombol simpan dan kembali ke kursus. Nah oke. Nah ini sudah jadi kuisnya tadi di mana? Oh, saya tambahkan di sini ya, salah. Di selamat datang. Saya akan pindahkan kuisnya ke sesi 1. Caranya tinggal diklik saja panahnya, ditarik. Nah, misalnya saya taruh di bagian di bawah tugas. Nah, ini taruh di sini. Nah, ini sudah selesai kuisnya. Tapi kita baru selesai membuat rumah kuisnya saja, soalnya belum ada. Selanjutnya kita perlu mengisi soalnya dulu, baru bisa mahasiswa mengerjakan kuisnya. Nah, cara mengisi soalnya, klik saja judul kuis ini Bapak Ibu, klik judul kuisnya. Nah, muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, ada judul kuisnya, ada tadi petunjuk pengerjaan kuisnya, kemudian ada batas waktu yang sudah Bapak Ibu atur, kuisnya kapan ditutup, kapan dimulai, batas waktu pengerjaannya ini 10 menit. Nah, metode penilaiannya adalah nilai tertinggi. Nah, ini. Nah, kemudian ada tulisan belum ada pertanyaan yang dimasukkan. Jadi selanjutnya kita adalah memasukkan pertanyaan ke kuis ini. Cara memasukkan pertanyaan ke kuis, klik tombol edit kuis Bapak Ibu. Yang ini, klik tombol edit kuis. Nah, kemudian akan muncul halaman seperti ini Bapak Ibu. Editing kuis. Nah, pertama Bapak Ibu isi dulu kolom tingkat tertinggi ini. Isi kolom tingkat tertinggi ini buat menjadi angka 100. Ini kan tadi masih 10. Nah, buat jadi angka 100. Nah, lalu klik tombol simpan. Supaya apa? Supaya nanti nilai tertingginya adalah 100. Nah, kalau dia benar semua dapat nilai 100. Nah, kemudian di bawah ada menu kocok pertanyaan. Ini bisa dicentang. Kalau Bapak Ibu ingin pertanyaan di kuis itu diacak ya, setiap siswa dengan siswa yang lain itu mendapatkan urutan soal yang berbeda. Nah, kemudian di bawah menu kocok pertanyaan ada menu tambah. Menu tambah ini berfungsi untuk membuat soal Bapak Ibu. Jadi kita membuat soal itu dengan mengklik menu tambah ini. Nah, saya klik menu tambah. Nah, ada 3 cara Bapak Ibu dalam membuat soal. Pertama, ada menu sebuah pertanyaan baru. Kita membuat pertanyaan baru. Nah, secara manual. Kemudian yang kedua, ada from question bank. Kita mengambil soalnya dari bank soal. Kalau kita sudah membuat soal di bank soal. Nah, kebetulan saya belum menjelaskan cara membuat soal di bank soal. Nah, kemudian yang ketiga, ada sebuah pertanyaan acak. Nah, ini fungsinya mengambil soal dari bank soal secara acak. Misalnya di bank soal Bapak Ibu sudah membuat 100 soal. Nah, Bapak Ibu ingin menyajikan 10 soal ke siswa dengan cara acak. Dari 100 itu sistem akan mengambil secara acak 10 soal. Nah, itu maksud dari sebuah pertanyaan acak. Jadi dari bank soal itu diambil secara acak. Kalau from question bank diambil dari bank soal nggak acak, kita milih, kita yang nentuin soal-soal yang mana yang mau disajikan dari bank soal. Kalau sebuah pertanyaan acak, nah kita nentuin foldernya saja. Misalnya di situ ada 20 soal, kita sajikan 10. Nah, itu nanti diambil secara acak. Biasanya kalau tes-tes CPNS, tes yang besar itu biasanya pakai ini. Tes misalnya PPG, pendidikan profesi guru itu biasanya acak. Supaya antara satu siswa dengan siswa yang lain soalnya berbeda. Ini fungsinya untuk mengurangi kecurangan biasanya. Oke, tetapi saya akan menjelaskan yang pertama dulu. Membuat sebuah pertanyaan baru. Yang ini saya akan menambahkan soal dengan sebuah pertanyaan baru. Saya klik. Nah, kemudian akan muncul tipe-tipe, pilih tipe soal untuk ditambahkan. Misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan soal apa? Pilihan ganda atau esai atau yang lain. Nah, saya akan coba jelaskan dari pilihan ganda. Saya akan membuat soal pilihan ganda, berarti saya pilih pilihan ganda. Nah, lalu klik tombol tambah. Nah, setelah saya klik tombol tambah, nah, kemudian, nah, isi kolom nama soal dengan kalimat pertanyaannya Bapak Ibu. Kalimat soalnya apa? Misalnya saya sudah menyiapkan di modul saya, misalnya modul saya yang ini. Oke, saya coba buka modul. Nah, misalnya saya sudah siapkan di modul saya soal-soal yang akan saya upload.
Nah, misalnya tes formatif bab 2. Nah, misalnya ini. Nah, misalnya saya akan bagi dua layar ini. Nah, misalnya soal pertama yang ini. Kata yang dapat mewakili arti kata media adalah, saya copy saja, paste ke sini. Nah, ketika Bapak Ibu mengcopy paste atau membuat kalimat soal, nggak usah ada nomor urutnya, nggak usah pakai ada kata angka 1 di awalnya. Jadi cukup kalimat soalnya saja, nomor urutnya dihilangkan. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu mengcopy paste atau membuat kalimat soal di sini, Bapak Ibu copy lagi lalu pastekan lagi di teks soal. Nah, jadi isi kolom teks soal dengan kolom nama soal itu dibuat sama Bapak Ibu, ya. Nah, jadi isi kolom nama soal dengan kalimat soal isinya adalah kalimat pertanyaan, isinya sama. Kemudian selanjutnya yang Bapak Ibu atur, tanda pengaturan awal biarkan saja. Nah, kemudian umpan balik umum biarkan saja dilewati. Nah, kita langsung ke pilihan jawaban Bapak Ibu. Nah, di sini ada pilih satu. Nah, di sini diisi pilihan jawaban pertama. Misalnya pilihan jawaban pertama di sini adalah sumber. Nah, sumber. Nah, saya pilih sumber. Ini saya kecilkan saja. Nah, sumber. Nah, kemudian pilihan jawaban yang kedua adalah perantara. Nah, ini yang ini berarti ya pilih 2, berarti di sini perantara. Nah, yang pilih 3, yang ini pilih 3 adalah penerima, misalnya saya ketik aja langsung. Nah, kemudian yang pilih 4, pilihan jawaban keempat, misalnya tujuan. Nah, kemudian pilih 5, pilih 5 itu sasaran, misalnya pilihan jawaban kelima ini adalah sasaran. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya pilihan jawabannya lebih dari 5, nah klik saja klik untuk menambahkan 3 pilihan jawaban. Kalau Bapak Ibu misalnya pilihan jawabannya hanya 4, berarti kosongkan pilihan jawaban kelima. Cukup isi 4 pilihan jawaban saja. Jadi bebas. Kalau misalnya Bapak Ibu pilihan jawabannya hanya 2. Nah, berarti Bapak Ibu hanya memilih mengisi ini saja, kolom pilih 1 dan pilih 2. Kalau Bapak Ibu misalnya pilihan jawabannya hanya 2, yang 3, 4, 5-nya dikosongin. Nah, jadi seperti itu. Kemudian setelah mengisi pilihan jawaban, Bapak Ibu harus menentukan kunci jawabannya dulu karena ini soal pilihan ganda. Nah, cara menentukan kunci jawabannya, nah misalnya kunci jawabannya di sini adalah yang pilih 2, yang ini pilihan 2, pilihan jawaban kedua. Nah, caranya di kolom nilai. Di kolom nilai ini kan tidak ada. Kalau tidak ada itu berarti soal jawaban yang salah. Nah, diubah menjadi 100%. Nah, yang lainnya biarkan tidak ada. Tidak ada karena itu jawaban yang salah. Yang kunci jawaban diubah nilainya menjadi 100%. Seperti itu cara menentukan kunci jawabannya. Setelah itu tinggal disimpan. Nah, ini simpan. Nah, ini simpan perubahan. Nah, simpan perubahan diklik. Nah, maka sudah selesai membuat satu soal. Jadi seperti itulah Bapak Ibu membuat soal pilihan ganda. Bapak Ibu cukup, saya ulangi, klik tombol tambah, pilih sebuah pertanyaan baru, pilih jenis soalnya, misalnya pilihan ganda, kemudian saya besarkan sedikit. Nah, kemudian klik tombol tambah. Nah, kemudian maaf, saya besarkan lagi. Nah, ini. Nah, kemudian isi kolom nama soal dengan kalimat pertanyaannya. Misalnya kalimat pertanyaannya adalah ini. Nah, ini saya copy paste. Nah, ini nomor urutnya nggak usah ikut. Nah, kemudian isi kolom teks soal dengan kalimat pertanyaan juga. Lalu isi pilihan jawaban, pilih 1, berarti pilihan jawaban pertama, misalnya diisi apa? Misalnya kegiatan pengajaran. Nah, karena ini soal salah berarti nilainya tidak ada. Pilihan jawaban kedua misalnya kegiatan mengajar di kelas. Nah, ini karena ini pilihan jawaban yang salah berarti nilainya tidak ada. Pilih 3 misalnya kegiatan belajar dan mengajar. Nah, karena ini kunci jawabannya atau pilihan jawaban yang benar berarti nilainya dibuat 100%. Nah, kemudian pilihan jawaban keempat misalnya kegiatan belajar mandiri.
Nah, ini cukup saya buat misalnya pilihan jawabannya 4, berarti yang pilihan jawaban kelima saya kosongin. Lalu saya klik tombol simpan perubahan untuk menyimpan soal yang dibuat. Nah, ini sudah ada 2 soal. Nah, terus bagaimana kalau Bapak Ibu ingin menambahkan soal bentuk esai? Nah, sama saja. Nah, klik tombol tambah, lalu misalnya pilih sebuah pertanyaan baru, lalu pilih yang ini esai. Nah, setelah Bapak Ibu pilih esai, yang ini, lalu klik tombol tambah. Nah, setelah itu isi kolom nama soalnya dengan kalimat soalnya. Misalnya kalimat soalnya adalah jelaskan pengertian media pembelajaran misalnya. Nah, lalu isi kolom teks soal dengan kalimat soal yang sama, di copy paste saja ke bawah. Nah, kemudian yang lainnya tidak usah diisi, langsung simpan perubahan. Karena soal esai itu tidak memiliki pilihan jawaban dan tidak memiliki kunci jawaban. Nah, kemudian setelah misalnya Bapak Ibu sudah membuat 10 soal. Nah, selanjutnya yang perlu Bapak Ibu atur adalah bobot nilai setiap soal. Cara mengatur bobot nilai setiap soal dengan mengklik ikon pensil ini. Klik ikon pensilnya, ini bobot nilainya masih 1-1. Misalnya klik ikon pensilnya, ini bobot nilainya 25 misalnya. Kalau dia benar berarti dia dapat nilai 25. Yang ini klik ikon pensilnya lalu ketik 25, lalu enter. Nah, klik tombol enter, nah maka akan berubah menjadi 25. Yang soal esai misalnya bobotnya 50, klik ikon pensilnya. Nah, klik ikon pensilnya, lalu ketik angka 50. Lalu akhiri dengan menekan tombol enter. Kalau tidak ditekan tombol enternya, maka akan kembali ke angka 1 lagi. Jadi setelah diketik itu harus ditekan tombol enter. Supaya dia berubah, Bapak Ibu. Nah, ini total marknya, total bobot nilainya sudah 100. Sudah sama dengan nilai tertinggi. Nah, sampai di sini kita sudah selesai membuat soal, Bapak Ibu. Ada soal pilihan ganda dan ada soal esai. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana mahasiswa menjawab soal kuis ini. Nah, saya akan kembali ke halaman mata kuliah. Bapak Ibu sudah berhasil membuat kuis dan membuat soal kuis tersebut. Nah, cara mahasiswa menjawab kuis ini, nah saya akan beralih peran dulu menjadi mahasiswa, ganti peran. Nah, menjadi siswa. Nah, sekarang peran saya sebagai mahasiswa. Saya akan menjawab kuis ini. Saya klik judul kuisnya. Nah, saya klik. Nah, di sini akan muncul tombol mulai mencoba kuis sekarang. Nah, ini begitu mahasiswa mengklik tombol ini berarti dia akan mulai mengerjakan kuis. Saya klik tombol. Nah, kemudian ada peringatan lagi. Kuis dengan batasan waktu. Waktu mengerjakan kuis adalah 10 menit. Waktu akan menghitung mundur dari saat pertama Anda mengerjakan dan Anda harus mengirimkannya sebelum berakhir. Anda yakin akan mulai kuis sekarang? Nah, jadi dia klik tombol mulai usaha, maka akan berjalan kuis. Klik tombol mulai usaha. Nah, maka akan tampil soalnya secara acak. Tadi saya acak. Ini esainya dulu. Nah, misalnya media secara bahasa. Nah, berarti pengantar. Ini soal esai. Jadi dia harus ketik dulu. Nah, misalnya seperti ini. Dan secara istilah. Nah, bla 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 bla. Nah, misalnya dia sudah isi soal esai. Kemudian dia bisa klik tombol next page untuk ke soal berikutnya. Atau bisa juga dia melompat ke soal-soal berikutnya dengan mengklik ini. Angka-angka soal ini. Di sini soalnya hanya 3. Di sebelah kiri ini ada angka 1 ke soal 1, angka 2 ke soal 2, dan angka 3 ke soal 3. Tergantung jumlah soalnya. Nah, kemudian nanti misalnya ini soal pilihan ganda. Saya akan kerjakan misalnya perantara. Nah, yang soal nomor 2 tadi belum saya kerjakan. Misalnya kegiatan belajar dan mengajar. Nah, begitu mahasiswa selesai menjawab soalnya, dia harus mengklik tombol finish attempt. Tombol finish attempt ada di soal terakhir, di bagian bawah soal terakhir, atau ada di bawah ini nomor soal. Jadi dia bisa klik salah satu, bisa yang di sebelah kiri ini atau yang di sebelah kanan ini. Nah, fungsinya untuk mengakhiri pengerjaan kuis. Nah, kalau dia misalnya mengerjakan kuisnya terlalu lama, waktunya terlanjur berakhir, maka kuisnya akan otomatis tertutup.
dan nilai siswa itu akan otomatis tersimpan. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya, misalnya saya klik tombol finish attempt yang di kiri saja. Nah, ini saya sudah selesai mengerjakan kuis. Tetapi waktunya masih ada 8 menit lagi. Nah, saya bisa kembali lagi. Nah, kembali lagi untuk mengubah jawaban karena waktunya masih ada. Saya klik tombol finish attempt. Nah, kalau waktunya masih ada, berarti akan muncul tombol kembali ke usaha. Tetapi kalau saya sudah yakin dengan jawaban saya klik tombol kumpulkan semua dan selesai. Klik tombol kumpulkan semua dan selesai. Nah, kumpulkan semua dan selesai. Maka saya sudah selesai mengerjakan soal. Nah, ini. Nah, yang soal esai belum dinilai. Yang pilihan ganda itu langsung dinilai ini. Sudah ada tanda centang. Jawaban benar. Nah, ini jawaban saya salah. Yang benar adalah ini. Nah, seperti itu. Tampilan dari kuis e-learning Bapak Ibu. Jadi mahasiswa setelah mengerjakan soal itu akan muncul reviewnya. Mana jawaban yang benar, dan jawabannya salah atau benar. Tapi khusus untuk soal esai itu dosen harus menilainya secara manual, belum dinilai kalau soal esai. Karena tidak memiliki kunci jawaban. Nah, saya akan kembali ke peran saya sebagai dosen ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu membuat kuis, membuat soalnya dan cara mahasiswa untuk mengerjakan kuis. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan untuk mereview cara menggunakan e-learning UIN Wali Songo untuk mengelola perkuliahan berbagai aktivitas siswa di dalam e-learning UIN Wali Songo. Terima kasih atas partisipasinya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.